Selamat siang Pak Andika. Selamat siang Pak Bona. Ini apa kabar hari ini? Hari ini cerah dan luar biasa Ya, Pak. terima kasih banyak. Ini saya minta waktunya sebentar Pak, karena dalam posisi saya itu CGP, kemudian saya di demonstrasi kontekstual, itu saya harus mewawancarai 2-3 ya pemangku kepentingan keputusan tertinggi lah ya. Nah ini salah satunya di sekolah kita kan Bapak ini. Nah ada beberapa hal Pak yang mau saya tanyakan ini terkait dengan hal itu. Yang pertama ini selama ini Pak, bagaimana Bapak itu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Pak? Kalau mengidentifikasinya sebenarnya cukup mudah ya Pak ya. Kalau dikatakan sebagai bujukan moral itu jika ada dua hal itu benar dan yang satu itu salah menurut hukum. Nah, tetapi jika kedua-duanya benar, maka itu bisa dikatakan sebagai dilema etika Pak. Oh begitu Pak ya. Jadi sudah ada langsung ketemu masalah yang begitu ya. Ya. Pertanyaan yang kedua Pak ini. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar Pak, atau mungkin sama-sama mengandung nilai kebajikan begitu Pak? Baik Pak, sebelum saya mengambil keputusan, terlebih dahulu saya akan identifikasi masalahnya, masalah apa yang terjadi di sana, kemudian saya lihat siapa saja yang terlibat, lalu saya kumpulkan bukti-bukti, dan kemudian saya bermusyawarah dengan semua pihak di sekolah untuk seterusnya mengambil keputusan yang tepat dan adil bagi semuanya. Nah, tentunya keputusan yang saya ambil ini sudah menjadi kesepakatan warga sekolah, Pak. Oh, jadi seluruhnya itu sudah bisa menyepakati itu. Baik, berikutnya Pak ini, langkah-langkah atau mungkin ada prosedur tertentu Pak yang biasa Bapak lakukan selama ini Pak untuk mengatasi itu? Kalau langkah-langkah itu pertama saya memanggil kedua belah pihak ya Pak yang bermasalah yang bermasalah itu masing-masing untuk menceritakan permasalahannya, dan biasanya tidak langsung bertemu dulu, saya panggil satu-satu gitu kan, menggali informasi dari A, lalu menggali informasi dari B, lalu kita pertemukan di situ. Nah setelah itu kita tahu inti permasalahan tersebut ada di mana, lalu bersama-sama berdiskusi menemukan solusi yang terbaik untuk kedua belah pihak, sehingga nantinya keputusan yang saya ambil ini tidak merugikan pihak A atau B gitu. Oh, jadi adil itu Pak ya? Gitu, Oke, baik, terima kasih. Kemudian yang berikutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dan dalam pengambilan keputusan Pak dalam kasus-kasus dilema etika begitu? Yang saya ambil ini selama ini melakukan diskusi ya Pak ya, diskusi dengan semua warga sekolah agar ketika ada permasalahan agar dapat menemukan solusi yang terbaik. Dan ketika dalam pengambilan keputusan tersebut, jadi akan melihat mengadopsi dari unsur-unsur apa saja masalahnya itu gitu Pak ya? Ya betul, sehingga kedua belah pihak itu nyaman gitu, dan permasalahan itu tidak akan terulang lagi. Oke, baik Pak. Untuk yang berikutnya Pak ini, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan Pak? Kasus-kasus dilema etika itu, apakah mungkin ada gitu Pak? Tantangannya pasti ada Pak, ya, pasti ada dalam pengambilan keputusan. Tidak sedikit ya Pak yang kontra atau yang kurang setuju dengan keputusan yang saya ambil Pak. Gitu. Oh, jadi pasti ada lah pasti ya ada. Hal itu ya yang diakibatkan gitu ya. Oke. Berikutnya Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika Pak? Apakah mungkin Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur seperti apa sih Pak yang Bapak laksanakan selama ini?
Kalau jadwal, tidak ada jadwal khusus ya Pak ya dalam penyelesaian masalah itu. Karena begitu saya terima laporan, biasanya saya langsung identifikasi permasalahannya tersebut, memanggil pihak-pihak yang bermasalah, lalu kita musyawarah dengan warga sekolah, sehingga kemudian kita ngambil keputusan, dan diupayakan jika ada permasalahan hari itu, ya hari itu selesai. Selesai. Ya. Jadi tidak menunda-nunda itu Iya, Pak ya. betul. Oke, baik. Apakah ada seseorang atau mungkin faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah Pak atau bisa membantu Bapak nih dalam pengambilan keputusan? Yang permudah sekarang rekan-rekan guru juga wakil kepala sekolah juga untuk berkoordinasi itu sangat mudah ya. Mereka sangat loyal, sangat welcome dengan saya. Jadi dalam mengambil keputusan di Limetika itu ya Lebih mudah lah ya, ya. lebih mudah gitu. Baik Pak, untuk dari semua hal yang mungkin telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan selama ini Pak? Dalam mengambil keputusan kita harus melihat dari berbagai aspek ya Pak ya, atau berbagai sisi, sudut pandang, karena apa yang kita anggap benar, apa yang kita anggap itu tepat, kadang juga bagi orang lain itu tidak baik, tidak benar, tidak tepat. Gitu. Jadi belum tentu diterima secara Iya, positif betul juga gitu, ya. Pak, ya. Oke, baik. Baik Pak, terima kasih untuk kesempatannya. Saya boleh ngobrol-ngobrol. Ya mungkin lain kali saya akan ganggu lagi. Terima kasih Pak. Ya, terima Selamat kasih, siang Pak. Selamat siang. Setelah melaksanakan wawancara, analisis dan refleksi dilakukan dengan menggunakan daftar tugas atau checklist yang kemudian hasil analisis dan refleksi tersebut disajikan dalam bentuk narasi sebagai berikut. Hal-hal menarik apa yang muncul dari wawancara tersebut? Pertanyaan-pertanyaan yang mengganjal apa yang masih ada dari hasil wawancara bila dibandingkan dengan hal-hal yang Anda pelajari, seperti 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian. Apa yang Anda dapatkan? Yang menarik perhatian saya tentu terkait istilah dilema etika dan bujukan moral, di mana dari kedua kepala sekolah tersebut, menurut saya, sudah mengetahui perbedaan istilah dilema etika dan bujukan moral dengan baik. Bagaimana hasil wawancara antara 2-3 pemimpin yang Anda wawancarai? Adakah sebuah persamaan atau perbedaan? Kira-kira ada yang menonjol dari salah satu pimpinan tersebut? Mengapa? Apa yang membedakan? Yang menonjol dari keduanya, menurut pendapat saya, mereka sama-sama menjadikan nilai-nilai kebajikan sebagai tumpuan atau pondasi dalam membuat sebuah keputusan. Mereka berkeinginan membuat keputusan yang dapat menguntungkan semua pihak. Oleh karena itu, hal-hal seperti itu saya merasa tidak memiliki pertanyaan yang masih mengganjal terkait kegiatan wawancara yang saya lakukan. Persamaan dari kedua pimpinan atau kepala sekolah yang saya wawancarai dari hasil wawancara yang saya lakukan adalah: yang pertama, mereka sama-sama melihat akar permasalahan lebih dahulu sebelum membuat keputusan. Melakukan konfirmasi atau pencarian data terhadap orang-orang yang terlibat.
Kemudian melakukan diskusi atau bertanya kepada pihak lain untuk meminta saran atau pandangan terkait permasalahan yang dihadapi. Tidak terburu-buru dalam membuat keputusan. Apa rencana ke depan para pimpinan dalam menjalani pengambilan keputusan yang mengandung unsur dilema etika? Bagaimana mereka bisa mengukur efektivitas pengambilan keputusan tersebut? Terkait dengan rencana ke depan para pimpinan dalam menjalani keputusan yang mengandung unsur dilema etika, mereka sama-sama mengambil langkah-langkah strategis seperti yang ada pada modul 3.1. Yang pertama, mengukur efektivitas pengambilan keputusan dengan cara mengidentifikasi permasalahan. Yang kedua, mengkonfirmasi dengan pelaku. Yang ketiga, berdiskusi atau bermusyawarah dengan stakeholder untuk meminta pandangan dan membuat keputusan yang bertanggung jawab. Bagaimana Anda sendiri akan menerapkan pengambilan keputusan dilema etika pada lingkungan Anda, pada murid-murid Anda, dan pada kolega guru-guru Anda yang lain? Kapan Anda akan menerapkannya? Saya akan mempraktekkan untuk menyelesaikan semua masalah yang ada di dalam kelas dan untuk mendukung kemajuan pelayanan sekolah.